Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya kita sekarang bisa bertemu kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelumnya adakah yang tidak berangkat? Tidak, Bu. Oh ya. Berarti semuanya hadir ya? Coba. Iya. Ibu absen dulu. Oke, akan Ibu panggil ya. Anggi? Hadir, Bu. Oke, Juju? Hadir. Nur? Hadir. Wahidah? Hadir. Windy? Hadir. Zais? Hadir. Oke ya, semuanya berangkat. Oke. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah dan sholat munfarid. Nah, sebelumnya minggu kemarin itu kita belajar tentang sholat fardu. Siapa yang masih ingat sholat fardu itu apa? Gak ada yang ingat? Udah. Sholat fardu itu sholat wajib ya. Jadi sholat wajib itu banyak macamnya, bukan hanya yang lima kali dalam sehari itu. Nanti dibuka lagi ya supaya ingat lagi. Iya, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita doa terlebih dahulu bersama-sama yuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita masuk ke dalam pembelajaran materi kali ini. Kita akan belajar tentang sholat berjamaah dan sholat munfarid. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini yakni kita akan paham apa itu sholat berjamaah, apa itu sholat munfarid, bagaimana syarat sahnya, bagaimana hikmahnya, nanti akan kita pelajari bersama-sama ya. Oke, yang pertama adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini berasal dari bahasa Arab al-jamaah, yang artinya itu berkumpul dan banyak. Jadi sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan secara bersama-sama, yakni terdapat imam dan makmum. Nah, kalian perlu ketahui yakni keutamaan sholat berjamaah itu kita akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan sebesar 27 derajat. Wah, banyak ya. Maka dari itu kita diusahakan kita untuk selalu melakukan sholat berjamaah. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya hukum sholat berjamaah. Yang pertama ada yang mengatakan sunnah muakkad. Sunnah muakkad ada yang tahu itu apa? Tidak. Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah fardu kifayah. Ada yang tahu fardu kifayah itu apa? Enggak. Oke, fardu kifayah itu fardu atau wajib yang dilakukan pada suatu kelompok. Maksudnya seperti ini, apabila dalam satu kelompok manusia itu sudah ada yang melakukan satu, maka yang lainnya akan gugur kewajibannya, seperti itu. Jadi sholat berjamaah ini sangat-sangat dianjurkan bagi kita umat Islam, seperti itu ya. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi sebelumnya, sholat berjamaah itu terdiri dari dua. Yang pertama itu imam dan makmum. Imam itu yang di mana? Di depan ya. Yeah. Kemudian yang makmum itu di belakang. Nah, di sini tuh ada syarat sah seorang imam. Yang pertama mengetahui tata cara mengerjakan sholat. Nah, imam itu diibaratkan menjadi seorang pemimpin dalam melaksanakan sholat. Jadinya harus memiliki pengetahuan tentang tata cara melaksanakan sholat.
Kemudian yang kedua itu membaca surat Al-Fatihah dan ayat Al-Quran. Ya, karena surat Al-Fatihah ini wajib ya dilafadzkan dalam sholat. Setiap rakaat sholat itu kita membaca Al-Fatihah. Jadi ini memang wajib, harus benar bacaannya. Jadi seorang imam itu harus benar-benar dalam membaca surat Al-Fatihah itu panjang pendeknya benar, tajwidnya benar, seperti itu. Begitu juga dengan ayat Al-Quran lainnya, karena setelah kita baca surat Al-Fatihah kan membaca surat-surat pendek. Nah, itu juga tidak kalah pentingnya, seorang imam harus melafadzkannya dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah mumayyiz. Ada yang tahu arti mumayyiz itu apa? Tidak. Ya, mumayyiz itu artinya seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, seperti itu ya. Mereka juga balik dan juga mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Karena menjadi seorang imam juga menjadi sebuah contoh ya bagi makmumnya untuk senantiasa dapat melakukan hal-hal yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak menjadikan makmum ke jamaah yang lain. Nah, ini maksudnya itu misalnya awalnya itu ada sebuah jamaah, udah ada imam, udah ada makmum. Nah, ini salah satu dari makmumnya ini tidak boleh menjadi imam dalam sholat jamaah yang lainnya, gitu. Jadi kalau misalnya untuk bisa menjadi seorang imam, maka jamaah yang pertama ini sudah selesai dulu. Misalnya orang ini itu seperti makmum masbuk, gitu kan. Jadinya kan apabila imamnya sudah selesai, makmum ini belum selesai. Nah, maka orang ini bisa dijadikan makmum, seperti itu. Jadi tidak boleh berdobel-dobel, tidak boleh bertumpuk-tumpuk seperti itu ya. Nah, oke, jelas sampai di sini? Jelas. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang imam. Yang pertama itu shaf. Sebelum melaksanakan sholat berjamaah, imam itu harus memeriksa shaf makmumnya terlebih dahulu. Jadi harus memastikan shafnya itu lurus dan juga rapat. Kemudian kondisi makmum. Ini itu misalnya kebanyakan makmumnya itu orang tua atau anak-anak, seperti itu. Jadi kalau orang tua itu kan keadaan fisiknya kurang, jadinya ya perlu dipahami kalau membacanya itu jangan terlalu lama kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah syarat sah makmum. Yang pertama adalah berniat menjadi makmum. Nah, ini termasuk hal penting ya. Karena kalau ingin menjadi seorang makmum, dalam niatnya itu harus ada makmuman. Ya, harus ada makmuman. Misalnya sholat subuh usolli fardhu subuhi ra'ataini mustaqbilan kiblati makmuman lillahi ta'ala. Nah, kalau menjadi imam itu nggak mesti harus ada imaman. Seperti itu. Yang penting adalah makmumnya. Kemudian yang kedua adalah setiap gerakan tidak boleh terlewat. Nah, ini biasanya terjadi pada ketika seseorang itu menjadi makmum masbuk. Nah, kan biasanya itu terlambat ya datangnya. Terus misalnya imam kok sudah ruku. Nah, jadinya kan ini si makmum ikutan ruku. Sampai sujud, sampai berdiri lagi, itu si makmum itu belum dihitung 1 rakaat. Maka yang terhitung 1 rakaat itu apabila gerakannya itu lengkap dari sampai Al-Fatihah, ruku sampai ke sujud kembali. Jadinya yang pertama itu belum dihitung 1 rakaat. Jadinya harus penuh gerakan sholatnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mendahului imam. Ini sangat penting ya, karena menjadi seorang makmum tidak boleh mendahului imam, tidak boleh gerakannya itu mendahului imam. Membersamai saja itu tidak boleh, apalagi mendahului imam. Kemudian yang keempat, memperhatikan ayat yang dibaca imam. Ya, ini perlu kita lakukan saat imam membacakan surat Al-Fatihah. Jadi saat imam melafadzkan surat Al-Fatihah, kita itu diam, mendengarkan dan menyimak
bacaan yang dilafadzkan oleh si imam. Kemudian yang kelima adalah mengingatkan imam ketika lupa. Nah, ini bisa terjadi apabila imam itu salah membacakan ayat dalam surat. Misalnya ada satu ayat yang terlewat, nanti makmum yang di belakangnya memperingatkan dengan cara melafadzkan ayat yang pertama seperti itu. Kalau tidak, misalnya kalau harusnya langsung berdiri kok langsung duduk tasyahud, nah itu biasanya harus diingatkan oleh si makmum dengan cara, kalau laki-laki itu membaca subhanallah, kalau yang perempuan itu dengan menepuk ini paha seperti itu. Yang selanjutnya adalah hikmah kita dalam sholat berjamaah. Yang pertama adalah mendidik umat Islam untuk disiplin. Nah, karena sholat berjamaah itu kalau dalam sholat fardu ya, itu kan dilakukan dalam masjid, dalam sholat, atau di keluarga juga bisa. Yang biasanya dilakukan saat baru azan atau iqomah kayak gitu. Jadi ini melatih kita supaya disiplin untuk menjalankan sholat tepat waktu. Yang kemudian yang kedua, mendidik umat Islam untuk kompak. Kompak di sini yakni kita kompak dalam mentaati imam. Maksudnya tidak sendiri-sendiri, tidak egois. Apa yang dilakukan imam, kita sebagai makmum harus kompak mengikutinya seperti itu. Kemudian mendidik umat Islam untuk taat kepada pemimpin ya. Sudah disinggung tadi bahwa kita sebagai makmum harus menuruti apa yang dilakukan imam. Harus mengikuti dan taat seperti itu. Tidak boleh kita egois mendahului imam kayak gitu. Itu jangan dilakukannya, jangan sampai kita mendahului imam. Kita harus melakukan sholat itu sesuai dengan apa yang dilakukan imam. Ya, sampai di sini paham ya? Paham. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah sholat munfarid. Nah, sholat munfarid dengan sholat berjamaah itu sebenarnya sama saja dengan sholat pada umumnya ya. Maksudnya rukun sholatnya itu sama, syarat sahnya sama itu, namun ini yang berbeda itu jumlahnya. Kalau berjamaah itu minimal terdiri dari 2 orang. Yang pertama menjadi imam, yang kedua itu menjadi makmum. Kalau sholat munfarid ini artinya itu sendirian. Ya, sendirian. Sholat munfarid ini artinya sholat sendirian ya, berarti dia sendirian. Maka yang berbeda itu hanya ada di niat. Kalau menjadi imam itu adaan imaman, kalau menjadi makmum adaan makmuman. Ini yang di sholat berjamaah. Kemudian yang di sholat munfarid itu cuman adaan lillahi ta'ala. Misalnya sholat subuh, kita itu nggak berjamaah, kita sholat munfarid, sholat sendirian. Melafadzkan niatnya itu sholli fardhu subahi ra'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kalau tadi kan sholat berjamaah ada adaan makmuman, adaan imaman kayak gitu. Kalau misalnya sholat munfarid itu cuman adaan lillahi ta'ala seperti itu. Sampai di sini paham semuanya? Paham. Oke. Untuk selanjutnya Ibu akan membagikan PR ya, nanti bisa kalian kerjakan di rumah. PR-nya itu berbentuk TTS seperti ini. Oke, saya bagikan dulu ya. Nah, akan Ibu jelaskan sedikit. TTS-nya itu nanti bentuknya seperti ini. Nanti di sini ada 10 pertanyaan. Yang pertama itu arti jamaah. Nah, nomor 1 itu di sini. Nanti ngisinya berarti ke bawah gitu ya. Arti jamaah. Oh, ini gampang sekali. Apa itu arti jamaah? Ini berkumpul banyak. Berarti di antara 2 itu diisi di sini. Mana yang kotakannya itu
sesuai dengan jumlah hurufnya, seperti itu ya. Ini ada 10 pertanyaan. Nanti di sini sudah ada nomor-nomornya, silakan tinggal diisi. Nah, sudah jelas ya untuk PR-nya? Sudah. Oke, jangan lupa PR-nya itu ditulis nama sama kelas. Nanti dikumpulkan minggu depannya lagi. Minggu depan yang akan datang seperti itu. Oke, seperti itu ya. Ya. Oke, jadi untuk penutup, sholat berjamaah itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW karena keutamaan yang sangat luar biasa dari sholat berjamaah ini, yakni kita akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan sebanyak 27 derajat. Ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti itu. Kemudian hikmahnya itu kita dapat bisa disiplin, kita dapat kompak dan menghargai orang lain. Jadi ini sangat sholat berjamaah itu sangat-sangat banyak manfaatnya bagi kita. Seperti itu ya. Oke. Ibu cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Kita dapat semakin rajin untuk sholat berjamaah. Sholat munfarid juga nggak apa-apa kalau misalnya tidak ada yang menjadi imam, seperti itu. Ya oke, cukup sekian dari Ibu. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian dari Ibu. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.